Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Pertama Sofian dari kelas M 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dengan judul Penerapan ISO 9126 dalam pengujian kualitas perangkat lunak pada ibu, yang diambil dari jurnal Metics volume 11 nomor 1 data pada tahun 2019. Untuk slide kedua, ini ada slide kedua tentang pembahasan. Jadi pada bagian pembahasan ini, peneliti menjelaskan bagaimana ISO 9126 digunakan untuk menilai kualitas e-book dari 6 karakteristik ISO 9126, tapi saya ini mengambil 5 karakteristik. Penelitian ini hanya fokus pada 5 karakteristik utama. Jadi ada satu karakteristik utama yang tidak diambil, yaitu maintainability, karena lebih cocok dinilai dari sisi pengembang. Di sini ada functionality, reliability, usability, efficiency, portability. Untuk slide ketiganya, di sini ada model ISO 9126. Model ini digunakan sebagai panduan untuk mengevaluasi perangkat lunak secara menyeluruh. Kelima karakteristik ini menjadi tolak ukur utama untuk menilai apakah e-book ini berkualitas, mudah digunakan, dan juga efisien. Yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu 5 karakteristik utama yang tadi. Selanjutnya, slide keempat, itu kita akan menjelaskan tentang functionality, karakteristik utama pertama. Di sini menilai kemampuan e-book dalam menyediakan fungsi yang sesuai kebutuhan pengguna. Dan dari functionality juga ada beberapa sub karakteristik, yang dimana suitability yaitu kesesuaian fungsi, kedua accurateness, ketepatan hasil, lalu ketiga security, dan terakhir ada interoperability, yang dimana tujuannya memastikan e-book ini berfungsi dengan baik dan aman digunakan. Misalnya mungkin fitur pencarian yang bekerja dengan benar, terus ada keamanan login yang terjamin, lalu ada sistem yang bisa terhubung ke perpustakaan digital, yang dimana itu masuk ke sub karakteristik interoperability. Untuk slide kelima, di sini ada reliability, karakteristik yang kedua, di mana ini menilai sejauh mana e-book dapat mempertahankan kinerja stabil tanpa gagal. Sub karakteristiknya mencakup maturity, di mana kesalahan berkurang seiring waktu, fault tolerance, yaitu di mana tetap berjalan meski terjadi beberapa kesalahan. Recoverability itu merecover kesalahan atau error dan bisa mampu pulih kembali. Tujuannya menjamin e-book tetap stabil dan dapat memulihkan dirinya agar tidak mudah crash atau tetap bisa digunakan walau ada kesalahan kecil seperti file rusak atau koneksi terputus misalnya, lalu sistem bisa kembali normal seperti biasa. Slide ke-6 ada usability atau kegunaan. Di sini menilai kemudahan penggunaan dan pengalaman pengguna. Sub karakteristiknya ada 4, yaitu understandability, yaitu mudah dipahami, learnability, yaitu mudah dipelajari, operability, mudah dioperasikan, attractiveness, yaitu bertampilan menarik. Tujuannya yaitu menciptakan pengalaman pengguna yang baik dan intuitif, mungkin lebih ke UX mungkin. Aspek usability ini melihat seberapa mudah si e-book ini digunakan oleh pengguna.
antarmukanya yang sangat jelas, tombol yang mudah dipahami, dan tampilan menarik agar pembaca betah betul. Ya, berarti ini lebih ke UI UX. Untuk slide ketujuh itu ada efisiensi. Efisiensi itu untuk mengukur performa e-book terhadap sumber daya yang digunakan. Sumber karakteristiknya juga ada satu, yaitu time behavior, yaitu kecepatan respons sistem. Bertujuan untuk memastikan e-book cepat dalam membuka halaman, mencari teks, dan tidak lambat dalam saat digunakan. Di mana efisiensi ini berhubungan dengan beberapa cepatnya e-book memproses perintah pengguna. Misalnya saat kita mencari kata atau membuka halaman berikutnya, waktu respon ini cepat dan ringan sehingga experience pengguna lebih nyaman untuk menggunakan sistemnya. Terus yang ke-8 ada portabilitas. Di mana portabilitas ini adalah menilai kemampuan e-book yang dijalankan di berbagai platform. Sub karakteristiknya ada adaptability, di mana dapat digunakan di berbagai perangkat, bisa beradaptasi. Installability, yaitu mudah diinstalkan. Coexistency, dapat berjalan dengan software lain. Lalu replaceability, dapat digunakan tanpa gangguan. Di sini bertujuan memastikan e-book fleksibel dan kompatibel, di mana portability ini berjalan di berbagai sistem seperti Windows, Android, atau iOS, sehingga tanpa masalah untuk e-book itu sendiri. Juga mudah diinstal tadi dan bisa diganti ke versi baru tanpa kehilangan data sedikit pun. Untuk slide ke-9, di sini ada hasil model ISO 9126 yang tadi sudah kita cari, yaitu dari 5 karakteristik utama dan 16 sub karakteristik kualitasnya. Di mana model ini membantu pengembang untuk mengevaluasi e-book secara formal dan terukur, mengembangkan instrumen survei dan sistem pendukung evaluasi otomatis. Hasilnya itu model ISO 9126 dapat dijadikan acuan dalam peningkatan kualitas e-book. Jadi tadi untuk peneliti yang saya mengambil jurnal dari peneliti. Beliau meneliti dan menemukan 16 sub karakteristik dari penerapan 5 karakteristik utama tadi dalam ISO 9126. Juga hasilnya membantu untuk membuat alat ukur kualitas e-book agar bisa dinilai secara sistematis. Untuk slide ke-10, di sini ada kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari peneliti ini adalah bahwa ISO 9126 sangat relevan dan efektif untuk mengukur kualitas e-book. Model ini menilai berbagai aspek mulai dari fungsi hingga kemudahan penggunaan, dan hasilnya membantu pengembang untuk membuat e-book yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi, penerapan ISO 9126 ini bukan hanya sekedar teori, tapi juga bisa menjadi alat praktis dalam memastikan e-book yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi dan efisiensi yang baik sekali. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.